Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang bingung untuk membayar zakat ya. Padahal zakat itu suatu yang mudah karena syariat Islam kan sebagaimana kata Nabi SAW, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Tentu kalau zakat yang jadi kewajiban kita dalam rukun Islam, masa perhitungannya sangat rumit sekali? Tidak. Kita nanti kalau mau hitung zakat, sebenarnya ada 4 langkah untuk bisa memahaminya ya. 4 langkah ini saja. Kita tempuh 4 langkah ini. Jika 4 langkah ini sudah dipahami, maka nantinya kita mulai hitung zakat kita. Yang pertama, nisab. Ya, nisab ini apa? Istilah untuk kadar minimal suatu harta itu kena zakat. Nah, hartanya nanti juga ini harta tertentu nih. Tidak semua harta. Saya sebutkan yang biasa umumnya di antara kita itu kena zakat ya. Yaitu emas, ada perak, ada simpanan uang, dan ada stok barang dagangan. Emas nanti bisa melihat nisabnya itu 20 dinar, sama dengan 85 gram emas murni. Perak 200 dirham, sama dengan 595 gram perak murni. Kemudian untuk simpanan uang, ya sebagaimana fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, Hay'at Kibarat Ulama Saudi, juga ulama belakangan dari ulama Syafi'i seperti Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, menyatakan mana yang duluan tercapai antara emas dan perak, itu yang kita jadikan patokan. Emas itu kalau dihargain 85 gram tadi sama dengan 85 juta. Kalau kita pakai harga emas 1 gram 1 juta. Sedangkan perak itu 595 gram itu dihargain ke rupiah. Kalau pakai harga perak 1 gramnya 11.000 sama dengan 6,5 juta rupiah. Yang lebih duluan tercapai yang mana? Ya, jawabannya adalah perak. Maka kita pakai standar itu untuk simpanan uang. Kemudian untuk stok barang dagangan, jika kita menghitung harga stok barang dagangan di toko kita sudah mencapai nilainya antara emas atau perak tadi, maka kena zakat. Yang paling rendah yang mana tadi? Yaitu perak 6,5 juta rupiah. Nah, nisab dulu perhatikan. Kalau sudah sampai nisab, kita sebut orang ini kaya. Kalau belum mencapai nisab, maka tidak disebut kaya. Kemudian yang kedua, haul. Sudah bertahan di nisab, ya, harta ini sudah mencapai nisab. Kemudian perhatikan haulnya lagi. Haul itu berarti bertahan 1 tahun hijriah. Syawal ke Syawal, Ramadan ke Ramadan, harta tadi masih berada di atas nisab, maka nanti kena zakat ya 2,5%. Tapi kita perhatikan haulnya dulu. Maka nanti perhatikan cuma nilai dari awal Syawal ini, misalnya Syawal ke Syawal ya. Syawal nilainya misalnya 10 juta, ke Syawal berikutnya nilainya jadi 100 juta. Cukup pakai awal dan akhir saja. Walaupun ada uang yang masuk di tengah-tengah. Ya, ini lebih memudahkan daripada kita hitung setiap uang yang masuk punya haul sendiri. Ya, awal terus akhir. Akhirnya berapa jumlahnya simpanan kita, ya itu yang nanti kita sebut dia sudah mencapai haul. Kemudian ketiga, total harta kita hitung. Tadi misalnya emas, ada perhiasan, ada emas antam, kita hitung semuanya, jadikan satu jenis. Uang ada rekening A, rekening B, rekening C, ada uang cash, ada uang yang disembunyikan di bawah bantal, ada lemari gitu ya. Itu juga dihitung semuanya, ditotalin. Nah, dapat total, itu langkah ketiga. Lalu beralih ke langkah keempat, dikalikan 2,5%. Jika Anda sudah menempuh 4 hal ini, berarti kewajiban zakat sudah Anda tunaikan, tinggal penyalurannya. Kalau penyalurannya nanti lihat surat At-Taubah ayat 60, zakat itu disalurkan pada 8 golongan, di antaranya adalah orang fakir dan orang miskin, yang dimana mereka belum bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Mereka kita sebut fakir atau miskin. Jika ini sudah serahkan ke mereka, maka kewajiban zakat sudah kita lakukan. Apa manfaatnya? Tentu yang paling dasar sekali, zakat itu buat harta kita jadi tambah berkah dan menyucikan harta kita. Saya doakan semoga yang sadar zakat Allah berkahi hartanya, dan yang belum sadar semoga Allah beri taufik dan hidayah. Allah yubarik fiik.